biar kelihatan ya wajahnya ya. Masya Allah, sudah ada 100. Semangat ya. Nanti yang udah bikin heksa pasti ketagihan pengen bikin lagi. Semangat, semangat. Ini heksanya seperti ini, yang kemarin dibikin ukuran berapa? Pada bikin ukuran berapa? Coba dong di komen bikin ukuran berapa aja. Yang R-nya 1,4 apa 1,9? 1,4. Ya, oke, berarti kecil-kecil ya. Segini ya. Nih. Segini ukurannya. Kalau yang mau ukuran gede 1,9 boleh, nggak apa-apa. Gedean lagi juga boleh, misalnya 2 boleh. Kalau saya lebih suka yang kecil ini. Lucu aja, imut aja. Kalau kecil jadinya lucu. Nih seperti ini. Jadinya lucu kan kecil. Ya nggak apa-apa, 2 cm juga boleh Mbak. Kalau saya lebih suka kecil, makanya ada yang 1,4 atau yang lebih gedean 1,9 boleh. Boleh nggak apa-apa, boleh ukurannya. Nah untuk kertasnya biasanya saya pakai kertas Samson. Kertas Samson. Kenapa saya lebih suka pakai kertas Samson? Kertas Samson ini tipis tapi kaku, keras. Nih kertas Samsonnya saya pakai ini biasanya. Tapi kalau nggak nemu kertas Samson, kertas apa aja boleh. Kertas HVS boleh. Pakai kertas HVS seperti ini juga boleh. Nih. Ini pakai kertas HVS kayak gini juga boleh. Pakai kertas kalender tapi juga jangan yang tebal banget. Biasanya juga pakai kertas karton yang buat kue itu juga ada tuh yang tipis. Ya itu juga boleh. Mbak, saya punya PDF heksa, boleh kirim ke grup? Boleh Mbak, silakan. Silakan kalau mau dikirim ke grup silakan, nggak apa-apa. Kalau yang mau bikin sendiri boleh, kalau mau yang punya Mbak Ius dikirim juga boleh. Sebenarnya heksa ini ada banyak template-nya ya, ada yang penggaris juga ada, yang dari ada penggaris juga ada, bentuknya heksa seperti ini, ada juga yang udah jadi. Di toko itu banyak yang jual nih, kayak gini udah jadi juga ada nih, seperti ini, udah guntingan seperti ini. Ini anu juga dari kertas, kayaknya kertas heksa, kertas putih tapi yang rada tebel. Nih kertasnya kayak gini. Boleh Mbak pakai bekas kotak susu boleh, tapi jangan yang tebel banget biar nanti pas Mbaknya jahit heksanya nggak berat, nggak susah. Ini heksanya nanti jadinya seperti ini kalau udah disambung ya. Nih, seperti ini. Heksanya kalau udah disambung. Ini heksa. Kesininya 10, sininya 10, ke bawahnya 10. Nih, 10 seperti ini. Ini jadinya masih pola dasar, maksudnya belum dicetak pola, masih pola seperti ini. Ini jadinya ukurannya 30 kali 25 nih. Segini tuh ukurannya 30 kali 25. Dicatat ya biar nggak lupa ya. 30 kali 25 nih ukurannya segini.
Boleh pakai pakai buat heksa, boleh pakai apa aja, boleh pakai karton bekas, tapi jangan yang tebel banget. Kalau tebel banget takutnya nanti waktu jahit heksanya seperti ini keberatan. Ini kan nanti kan dijahit satu-satu, ditekuk. Boleh. Mau pakai karton apa aja, kertas media apa saja boleh. Mau seperti ini juga boleh. Kalau ini dijual banyak ini yang anu jual. Udah potongan seperti ini. Tapi untuk berhemat, kita berhemat sebaiknya pakai yang ada di rumah aja seperti karton bekas, bekas kalender, kertas buku gambar juga bisa tuh dipakai tuh. Nanti setelah disambung seperti ini ya. Seperti ini ukurannya ke sini 10, ke sini 10. Jadi ini ukuran jadinya 30 kali 25. Ini ukuran jadinya 30 kali 25. Nah, nanti kalau udah jadi gini, teman-teman harus nyiapin lagi yang perlu disiapkan. Nih yang perlu disiapkan. Dakron ukuran 3 mili, segede gini dakronnya ukuran 3 mili, sama Vaseline yang bolak-balik itu yang tipis, yang bolak-balik. Bentar dulu saya ambilin ya. Nih, nanti juga pakai Vaseline ini, Vaseline 2 sisi. Jadi ini tipis. Kalau ini dijual bebas di online, banyak yang jual ini. Terus sama dakron ukuran 3 mili. Ukuran 3 mili ini, ukuran dakron 3 mili. Boleh Mbak, asal Mbaknya bisa bikin heksa dengan cara apapun boleh. Mau pakai penggaris boleh, mau pakai yang cara di Pinterest itu juga boleh, mau pakai yang seperti apa saja boleh. Ya, ini Vaseline-nya yang 2 sisi ya. Nanti ini bahan yang diperlukan lagi untuk berikutnya. Ini Vaseline 2 sisi sama dakron ukuran 3 mili. Kalau saya lebih senang pakai yang ukuran 3 mili, kalau yang pengen lebih tipis lagi pakai yang 1 mili juga boleh. Nih, pakai kayak gini. Terus sama resleting. Resletingnya ukurannya 30 cm. Nih resletingnya. Siapin resletingnya ukuran 30 cm. Resletingnya bebas, mau pakai yang YKK boleh, pakai yang Jepang boleh, apa saja boleh, bebas. Nah, untuk kain heksa, sebaiknya kain heksanya yang gampang dijahit sambung ya, kayak batik Bali itu gampang juga. Pakai bahan Jepang, katun Jepang juga boleh, bahan bebas, bahannya apa saja. Nanti ukurannya dakron dan Vaseline sama ya, 30 kali 25 sama selebar ini. Sama kain innernya buat lapisan dalamnya sama ukurannya 30 kali 25. Jadi sebelum di quilting itu nanti kain ini ditempel dulu sama ini. Nih. Terus ini gini, nih. Ini ya prosesnya ya. Nanti ya kalau udah disambung ya. Ini gini. Terus gini ya. Nih, ditarik gini. Ini diginiin dakronnya. Baru disetrika. Jadi lengket kan? Lengket ini ya. Saya mau pakai kain Vaseline 2 sisi karena nanti jadinya bagus. Waktu di quilting nggak mengkeret-mengkeret gitu loh. Jadi cakep. Nah, dia diem waktu di quilting.
sebaiknya pakai berapa motif bahan, Mbak? Maksudnya kainnya. Kainnya bebas, Mbak, percah, boleh campur-campur, boleh. Mbak Mbak atur aja untuk warnanya. Bahannya, motifnya boleh berapa aja boleh. Kalau saya pakainya campur-campur warnanya. Ini kan campur-campur warnanya bebas. Cuman ini bahannya bahan yang di Jepang aja. Kalau dakron yang ada lemnya juga boleh. Boleh pakai yang itu. Cuman kan kalau yang dakron ada lemnya cuman satu sisi. Sisi satunya kan nggak ada. Nih. Gini. Boleh pakai dakron itu boleh. Tapi nanti tetap yang dakron ini pakai innernya. Innernya nanti nempel di sini nih. Jadi lem yang dua sisi ini 2 lembar ya. Kalau yang ada dakron yang ada lemnya juga boleh, mau pakai juga boleh. Di mana jual Fishlin 2 sisinya banyak, Mbak, dijual di online banyak yang jual. Kalau saya lebih senang pakai yang 2 sisi ya untuk bikin produk kecil-kecil, mungil-mungil, karena kalau di quilting dia bagus, dia diem, kainnya tuh diem. Nggak yang bergerak, yang nggak bergeser, terus nggak mengkerut. Jadi lebih senang aku pakai kain Fishlin 2 sisi untuk bikin tas, bikin pouch, bikin tempat kacamata, semua produk-produk itu semua aku mau pakai kain Fishlin 2 sisi. Ya betul, visinya 30 kali 25, 2 lembar ya. Ya kayak lembaran itu. Ini nih kayak lembaran. Ini semeter nggak mahal kok belinya. Kalau untuk dakron boleh, mau pakai yang 1 mili boleh, pakai yang rada tebalan 3 mili boleh. Kalau aku lebih senang pakai 3 mili. Kayak lem lembaran ya. Mungkin, iya kayak lem lembaran. Kalau kena setrika emang nempel digosokkan, tapi makanya hati-hati kalau waktu setrika dengan adanya lem 2 sisi. Jadi kalau bisa ngepas ke kainnya. Ngepas ke kain ini ya, kalau pakai lem 2 sisi jangan sampai nongol. Kalau nongol begini terus kita lem, itu lengket nanti dia. Lengket di setrikaan itu bersihinnya lumayan. Sampai lengket kemana-mana, susah lah maksudnya gitu dibersihinnya. Jadi nanti kalau bikin yang ini, ngelem ini harus sama persis sama ini. Ukurannya sama, ini gini, nih ya. Ini dakron, baru dakron. Nah gini. Ini di gosok dulu. Nah kalau saya gosoknya enggak yang dari belakang tapi dari depan. Dari depan sini gosoknya. Saya pakaiin kain, pakaiin alas kain supaya apa? Kain ininya enggak rusak waktu digosok. Jadi saya gosoknya itu pakai lembaran kain. Jadi nanti kainnya bisa apa? Gosokannya tuh tidak merusak yang di sini, yang bagian top digosok gitu pelan-pelan supaya tidak merusak kain. Oh iya, sebelum ini kan udah disambung nih. Jangan lupa kertasnya dibuangin, diambil. Kalau saya kumpulin lagi nih kertasnya seperti ini, saya kumpulin lagi, bisa saya pakai lagi. Jadi enggak ada yang sobek, enggak ada yang rusak. Ini semua dilepasin dulu, semua kalau pakai kertas. Nih, kalau pakai kertas dilepasin benang-benangnya di depan, di sini benang-benang yang sumnya itu tadi heksa dilepasin semua, digosok rapi. Saya ingatkan pokoknya setiap menggosok jangan lupa dilapisin kain supaya tidak merusak bagian top. Ya Mbak, sebelum ditempel dakron kertasnya dilepas dulu ya Mbak. Ini dilepas dulu. Nih, ininya nih ya,
Dilepas dulu semua. Lepas. Cara nyambung heksanya. Cara nyambung heksanya, ini seperti ini nih. Ini heksa ya, 2 nih ya. Ini ada yang nanya, ada yang cara nyambung heksanya. Nih, 2. Nih, ini gini. Bentar dulu, aku balik dulu ya. Ini cara nyambung heksanya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ini ya cara nyambung heksanya. Yang belum ngerti cara nyambung heksanya seperti ini ya. Nih satu-satu disambung. Sebenarnya kalau pengen bagus, pengen penataan warna, ditata dulu warnanya di sebelum dijahit. Ini cara nyambung heksanya. Nah, ini ya. Nah, ini cara nyambung heksanya seperti ini. Kalau saya pakai heksa D6 diameter 6 cm, nanti jadinya sambungan heksa ukuran 30 kan. Iya, ukurannya 30 kali 25 juga, Mbak. Tapi itu D6 itu ya lumayan ya, gede juga ya. Kalau ukuran D biasanya aku pakainya buat ini sih, bikin tas sih. Bikin tas, bikin bed cover gitu. Lumayan gede. Tapi kalau mbaknya masih mau tetap pakai yang itu ya kan nggak apa-apa. Kan ukuran pouch dasarnya ini tadi kan 30 kali 25. Ini ya nyambung heksanya seperti ini, lalu disambung terus ke panjang dulu sampai dapat 10 ginian, 10 lembar gini. Dapat 10 gini. Nih 10 gini, baru nanti ke bawah. Iya, nanti kalau itu kalau bisa jangan kena kertasnya. Kalau kena kertasnya juga kagak apa-apa. Makanya kertasnya pakai yang tipis, yang nggak tebel banget. Kalau jahit heksa pakai kertas yang tebel banget kan rusak itunya. Kertasnya nanti berat nyobeknya. Terus jarumnya juga susah nih masuknya ke sini nih, ke heksanya sini nih. Makanya saya kalau jahit heksa lebih seneng pakai karton yang tipis. Pakai kertas HVS yang 80 gram itu. Nah, seperti ini sambung. Kena emang kena kertasnya. Sami-sami, Mbak. Heksanya ukuran berapa, Bu? Itu heksanya ukuran jari-jarinya 1,4. Itu ya jahit heksanya. Sebenarnya paling enak pakai kertas ini nih yang tipis HVS ini nih, paling enak nih jahit pakai ini. Karena nanti kalau dijahit sambung enggak sakit tangan. Dakron 30 kali 25-nya itu cuma 1 lembar aja. Yang 2 lembar kan dakronnya kan 1 lembar nih, 30 kali 25. Nah, yang ininya 2, yang innernya yang lem Viselin 2 sisinya nih 2 lembar. Pertama, buat jahit ini. Nih, Viselin ini gini. Nih ya, tak ulangin lagi ya, ini gini. Nih, gini.
Nanti dipasang lagi, viselin lagi buat nyambung innernya. Nih kayak gini. Jadi viselinnya viselin lem 2 sisinya 2 lembar 30 kali 25. Terus dakronnya ukuran 3 mili atau 1 milinya 1 lembar aja cukup. Pola heksa didelujur sama kain, kemudian disambung semua dan berakhir jelujurnya di dada supaya bisa lepas heksanya. Iya, supaya lepas heksanya. Iya, supaya heksanya nanti kan udah disambung gini nih. Disambung sini kan ada kertasnya tuh. Nih, kayak gini kan ada kertasnya. Nah, ini kertasnya dilepas. Nah, kan tapi kan ada delujuran di sini ya. Delujurannya benang yang tadi bikin heksa itu ya dilepasin satu-satu. Untuk quiltingnya boleh pakai tangan, boleh pakai mesin, boleh. Kalau aku pakainya mesin, jahitnya mesin. Viselin 2 sisi beli di mana? Belinya di online, banyak yang jual, Mbak. Klik aja tulis Viselin 2 sisi, nanti kan ketemu tuh tokonya. Kalau pakai kertas bungkus nasi yang coklat juga bisa, itu malah kayak ada lemnya. Oh, boleh juga. Tapi aku kalau itu enggak yang aku gosok ya. Jadi cuman ini aja kertasnya doang, tapi yang kalau pakai kertas nasi kagak digosok, ya udah pakai aja langsung dilipat-lipat seperti itu. Contoh, kasih contoh cara lepas heksanya. Bentar. Nih, heksanya kan ada kertasnya nih. Nih kan nih. Ini kan ada delujurannya nih. Nih delujurannya. Ini biasanya aku lepas di sini nih. Bentar, ambil pendedel dulu ya. Nih ya, aku kasih contoh untuk melepaskan kertas heksa. Ini kan ada kertasnya nih. Ini masih ada kertasnya nih. Nih, masih ada kertasnya sebagian. Ini aku lepas gini aja, lepasin gini. Biasanya aku dari depan sih. Lepasnya bisa dari depan, bisa. Sini, nih. Nih, diambil kertasnya. Kalau aku usahain kertasnya enggak sobek biar biar bisa dipakai lagi. Nih kayak gini kan kertasnya nggak ada yang sobek karena nanti aku pakai lagi nih kertas. Kalau bikin-bikin lagi aku pakai lagi. Mbak, kenapa kertas coklatnya nggak disetrika? Kalau ini aku bukan kertas nasi ya, ini aku kertas Samson ini aku. Ini aku pakai kertas Samson. Kenapa kertas coklat nggak disetrika? Nanti kalau lengket malah susah ngelepasnya. Jadi sebaiknya jangan digosok kali ya. Di jelujurnya tembus kertas heksa ya bun. Iya, tembus kertasnya. Udah paham kan? Nah, jadi kertas heksa itu jangan
Jangan dibuang, jangan dirusak karena bisa dibikin lagi nih kayak gini, bisa dibikin lagi. Nah, tuh. Kalau aku biasanya aku simpan, aku pakai lagi nanti jadi nggak buang. Nggak apa-apa, ini ya kena ini. Ini anu kena, mungkin karena kenanya halus jadi nggak akan ngerusak kalau kita pelan-pelan. Jadi ngambil kertasnya juga pelan-pelan, jangan asal tarik aja. Kalau ditarik aja sobek. Oke. Sebentar dulu ya, aku ambil kain itunya dulu ya. Bentar. Kain innernya dulu aku ambil. Semua semua udah pada jadi bikin heksanya ya? Heksanya udah semua jadi. Udah jadi topnya semua belum atau masih heksa aja? Ada yang udah jadi belum heksanya? Masih nyambung, alhamdulillah Mbak Bonika. Sambil sambil nonton begini bisa nih, sambil nyambung heksa. Nih, sambil ngobrol, sambil kita jahit. Ayo Mbak Vika, yuk semangat yuk. Ayo Mbak, bikin Mbak. Oke, nih tutorial jahit lipat di heksa dulu ya, soalnya ada yang nanya nih. Tar dulu. Untuk heksanya yang ukuran 1,4 ya nih aku bikinnya ya, 1,4. Semangat Mbak, baru jadi 40 nggak apa-apa, semangat. Cepet kok itu sebentar, sambil duduk nonton TV, sambil ngobrol sama suami, bisa dikerjain. Nyantai kok. Nih ya, ini kainnya ukurannya 3,5 kali 3,5 nih ya. Nih, potongannya. Semangat Mbak Saka, ayo digas yuk, bikin yang banyak. Ini ya yang tadi nanya cara bikin heksa, melipat heksanya. Nih heksanya, ini kainnya ini gini.
Kalau kertas yang nggak diambil ada pengaruhnya? Ya ada. Kan jelek jadinya, kaku. Terus kalau quilting gimana dong? Rusak dong. Kan nggak bisa di quilting nanti kalau ada kertasnya. Jadi sebaiknya diambil kertasnya. Kalau nggak diambil, kaku, keras, quilting gimana nanti kalau quilting? Quilting mesin pun ganggu nanti jadinya. Takutnya jarumnya rusak ya. Quilting tangan juga berat, akan ada kertasnya. Ini ya, yang tadi nanya cara ngelipat heksanya. Nih, nih. Dilujur aja ini. Dilujur aja, gampang kok ini. Nah, gini, terus dilipat sini. Lipat, dilipat lagi. Lipat lagi nih kayak gini. Kalau saya lebih senang pakai yang kecil-kecil. Bikin buat pot, bikin kotak pensil, bikin apa aja. Kotak buat yang mungil-mungil gitu saya lebih senang pakai Eksa yang ukuran 1,4. Lucu aja, imut. Ini ya, cara ngelipatnya seperti ini. Kalau nyambungnya tadi seperti ini ya, nyambungnya ya, nyambung seperti ini, terus dijahit, tembus kertasnya, tembus, pasti tembus, buka, seperti ini. Nanti kita mau selesai semua, kira-kira heksanya 2 minggu ya. Bisa nggak 2 minggu? Kalau dicuci jadi bentuknya berubah nggak? Maksudnya udah dicuci udah jadi heksa atau gimana? Atau udah jadi pots? Kalau untuk tempat pensil perlu berapa heksa? Yang ini sebenarnya ini kan ukurannya kalau udah jadi 22 kali 18 ya, ini polanya. Tapi ini sebenarnya 9, ininya 9, nih ini 9, 9. Sini panjangnya 22. Ini buat kotak pensil, Tuh, buat kotak pensil. Buat kacamata juga bisa. Nah, ini quiltingnya mesin ya. Kalau mau quilting tangan boleh. Kalau bisa 2 minggu, jadi kita nanti bikin itunya bareng-bareng biar nggak keliru ya nanti waktu masang ininya. Nanti kita bareng-bareng aja. Nanti kita mungkin nge-live lagi kali ya Mbak Yus ya. Ini nge-live lagi gini. Kalau quilting mesinnya tindas aja Mbak, tindas aja. Bebas. Kalau aku tak bikin kotak-kotak, aku sesuaiin sama gambarnya heksa aja, jadinya seperti ini.
Bun, kalau menyambung tepian 2 heksa, kertasnya kejahit. Iya, kertasnya akan kejahit. Pasti kertasnya akan kejahit. Kejahit, nih. Pasti akan kejahit. Nih kayak gini pasti akan kejahit. Nih kan udah dijahit nih, ada kertasnya. Nanti kalau udah nyambung semua seperti ini, sebelum dipasang Vislin 2 sisi dan dakron dilepasin dulu. Nih dilepasin dulu, kayak gini dilepasin. Tuh dilepasin. Lepasin dulu. Semua dilepasin. Nanti kalau sudah semua jadi seperti lembaran ini, nanti untuk pola putsnya nanti aku akan kirim di grup ya. Polanya seperti ini, nanti aku akan kirim di grup. Nanti silakan di print sendiri polanya. Polanya di print sendiri. Kalau nggak mau ngeprint juga boleh diukur, karena di sini semua ada ukurannya. Jika pengen bikin sendiri, jika pengen bikin juga bisa. Tepian kertasnya enggak sih. Makanya kalau ngelepas pelan-pelan, jangan langsung ditarik. Pelan-pelan aja, bisa kok. Ini ya rada-rada kayak gripis gitu sih, gripis-gripis dikit gitu. Tapi ini masih bisa dipakai. Kalau aku biasanya aku pakai ulang lagi. Dipakai ulang lagi, sayang kan dibuang. Ini ya juga ada yang rusak nih. Nih, rusak juga ada. Ini biasanya aku ketarik nih kalau rusak kayak gini nih. Pasti rusak, ada rusaknya karena kan kejahit ya. Nih kayak gini rusak nih, gripis nih. Ukuran harusnya 1,4 cm. Iya itu R-nya itu Bun. Ya gripis dikit-dikit gitulah. Makanya kalau ngelepas pelan-pelan aja biar nggak rusak ininya, jadi bisa dipakai lagi. Ini gripis kayak gini karena kan kejahit. Ini ada juga yang sobek juga ada. Kalau aku nariknya kenceng ya sobek. Dua minggu nanti kita kelar ya. Semoga sebelum 2 minggu udah pada selesai. Jadi siapa tahu 2 minggu udah jadi puts kan, lebih cepat, projectnya lebih bagus. Udah pada paham kan? Penuh perjuangan enggak kok, asik kok ini. Mengerjakan heksa itu asik kok, enggak penuh perjuangan. Jahit satu-satu sambil menikmatin. Kalau saya biasanya sambil dengerin pengajian, ngaji, terus sambil nungguin suami, sambil nungguin anak, udah asik aja. Jadi enggak merasa beban kalau mengerjakan sesuatu, nyantai aja. Insya Allah. Wah, sibuk jahit daun dulu ya, oke kan nggak apa-apa. Rapet Mbak, kalau nggak rapet nanti waktu keriting lepas, harus rapet, kecil-kecil aja. Aku sih pakai jarum, jangan pakai jarum sum ya. Kalau jarum sum nih kan gede nih, kalau jarum sum. Nih, kalau pakai jarum ini kan besar. Pakai jarum yang kecil aja buat jahit heksanya. Yang tipis itu, yang buat ngaplik. Biasanya aku pakai jarum itu. Karena nanti biar selain bagus juga nggak akan kelihatan ininya, benangnya, sambungannya tuh. Jangan pakai jarum yang ini. Kalau jarum yang gede ini aku buat bikin heksanya aku pakai jarum yang ini biasanya. Pakai jarum yang gede, tapi untuk nyambung aku pakai jarum aplik. Dia kan tipis tuh, tipis, lancip.
Jadi hasilnya rapet. Jadi kalau nyambung jahitannya harus rapet ya, supaya nanti pas di quilting nggak lepas. Udah pada paham? Ada lagi yang mau ditanyain? Kita jahit heksa dulu, terus siapin bahannya. Siapin dulu bahannya, fislin, ini fislin 2 sisi, terus sama dakron, sama kain innernya. Kain innernya bebas apa saja. Kalau aku lebih suka pakai batik Bali innernya. Udah oke semua ya? Rapet Mbak Yus, kalau nyambung harus jahitannya harus rapet. Kalau kagak rapet nanti waktu di quilting takutnya lepas. Jadi yang perlu disiapkan untuk kalau udah ini semua udah tersambung seperti ini yang ukuran pakai R-nya jari-jarinya 1,4 ya, ini yang kecil. Di sini 10, di sini 10. Jadi ini lebarnya 30 kali 25. Ini ukurannya 30 kali 25. Terus resletingnya resletingnya bebas. Mau pakai resleting Jepang boleh, pakai YKK boleh, mau pakai yang 5 cm boleh, pakai yang kecilan lagi boleh. Seadanya yang di rumah aja. Resletingnya itu ukurannya 30, panjangnya 30 cm. Disiapin itu. Fislin, dakron, kain inner yang disiapin ya. Kain inner, dakron, fislin. Fislinnya 2 lembar ya. Fislinnya 2 lembar, dakronnya 1 lembar. Resleting. Udah itu aja. Nah, untuk quilting nanti jahit tindas aja boleh, pakai mesin boleh, pakai tangan boleh. Bebas ini. Ini kalau aku pasin kayak gini nih quiltingnya. Biar nampak heksanya. Ada yang ditanyakan lagi? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kayaknya udah jam 9 dan aku juga udah ngantuk. Soalnya tadi siang nggak sempat tidur siang, jadi ngantuk. Kayak nggak apa-apa, kita ngobrol ya sambil jahit-jahit heksa ya. Untuk ngilangin ngantuk. Kalau udah paham semua, aku pamit dulu ya. Terima kasih semuanya udah bergabung hari ini. Nanti kita nge-live lagi untuk gabung semuanya ini kain ini. Terima kasih, sama-sama Mbak. Nanti kita gabung semua. Nanti kalau udah gabung gini, setor di grup ya, satu-satu setor ya. Setor di grup aja kayak gini. Udah gabung. Kalau yang ukurannya gede, pokoknya menyesuaikan ukuran dari ini 30 kali 25. Mau pakai yang ukuran 2 cm boleh, mau heksanya yang besar boleh. Boleh mau pakai ukuran berapa saja. Ya, sama-sama Mbak. Sama-sama Mbak Wida.
Terima kasih. Mohon maaf lahir batin ya kalau ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa lagi. Dadah. Terima kasih ya.